Istirahat Belajar Kebenaran Tuhan by Pelangi Kristus. Kali ini bersama saya Chelsea dan tentunya juga narasumber kita Ibu Teresia Kurniawan. Halo Miss Tere, shalom. Halo Chelsea, shalom. Jadi nggak terasa ya Miss, sudah bulan Februari ya Miss. Terakhir kali kita ngerayain Natal bareng, ternyata sudah bulan Februari ini. Nah, karena ini dari bulan Februari, biasanya kan ada satu hari yang walaupun nggak dirayain sama semua orang, tapi dirayakan oleh banyak sekali orang di penjuru dunia, yaitu hari Valentine. Nah, aku bakal cerita sedikit nih Miss tentang hari Valentine ini. Ini adalah salah satu contoh kartu ucapan hari Valentine yang diperkirakan berasal dari tahun 1913, yang artinya memang Valentine ini udah dirayain cukup lama ya Miss. Jadi menurut Country Living, yaitu sebuah majalah online, Valentine itu kemungkinan berasal dari nama dua orang yang dieksekusi pada 14 Februari di tahun yang berbeda, yaitu oleh Kaisar Romawi Claudius kedua di pada abad 3 Masehi. Dan selanjutnya ada di Gereja Katolik, kemungkinan menetapkan hari Saint Valentine ini untuk menghormati kedua martir. Jadi legenda ini mengatakan bahwa salah satu dari orang-orang ini, yaitu Santo Valentine dari Terni, telah meresmikan pernikahan tentara Romawi secara rahasia, di mana hal ini bertentangan dengan keinginan kaisar, jadi membuat dipandang oleh beberapa orang sebagai pendukung cinta. Terus ada cerita lainnya nih Miss. Dikatakan bahwa Saint Valentine ini menuliskan ucapan Valentine pertama kepada seorang gadis muda yang dia bimbing dan jatuh cinta ketika ia dipenjara karena kejahatan yang diuraikan di atas. Jadi menurut The History Channel, sebelum kematiannya ini, dia tuh menuliskan surat bertanda dengan From Your Valentine, yang masih menjadi ungkapan yang umumnya digunakan hingga saat ini. Namun anekdot romantis ini hanyalah legenda. Begitu sedikit informasi sejarah yang diketahui tentang martir bernama Saint Valentine, sehingga pada tahun 1969 Gereja Katolik Romawi ini menghapus hari raya tersebut dari kalendernya. Jadi selain legenda Saint Valentine ini, ada juga sosok yang sering muncul di momen Valentine, yaitu Cupid. Dia adalah bayi laki-laki bersayap yang sering terlihat di kartu dan perlengkapan hari Valentine. Jadi dalam mitologi Romawi, Cupid adalah putra Venus, dewi kecantikan dan dewi cinta. Jadi dia dikenal karena menembakkan panah pada dewa dan manusia. Jadi menyebabkan mereka langsung jatuh cinta dengan satu dengan yang lain. Tidak diketahui sejak kapan Cupid dijadikan salah satu simbol dari Valentine ya Miss. Cuma Miss di sini saya melihat sepertinya sejarah asal mula Valentine's Day ini karena pengorbanan seseorang kan. Tapi bentuk perayaannya saat ini jauh berbeda dengan cerita asal mulanya. Jadi kalau hari Natal kan punya Santa Claus. Kalau misalnya hari Valentine itu juga salah satu tokohnya Cupid. Ya kan? Jadi menurut Miss Tere, kalau dari sudut pandang biblical, firman Tuhan ini Valentine's Day ini seperti apa sih? Oke, tadi kan Chelsea sudah jelasin ya, maksudnya ada pergeseran gitu ya. Awalnya tentang apa tadi? Kayak pengorbanan gitu ya. Tapi terus akhirnya bergeser. Jadi ke Cupid tadi gitu ya. Cupid tadi ya, maksudnya bagaimana seorang bayi yang unyu-unyu kayaknya ya, yang lucu gitu. Nah, ada beberapa, maksudnya yang kalau kita melihat dari sudut pandang iman Kristen, itu sebenarnya kita bisa memaknai hari Valentine ini, itu pertama misalnya, kita harus ingat lagi tentang apa sih, biasanya kalau Valentine itu ada hal-hal yang juga perlu diingat, yang sesuatu hal yang maksudnya yang benar gitu ya. Kira-kira tentang apa? Biasanya kalau orang-orang bicara tentang Valentine itu biasanya tentang apa? Memberikan apa itu? Coklat. Bicara tentang cinta terus kasih gitu ya. Tapi nah kalau sesuai dengan iman Kristen dimaknai dengan benar bahwa sebenarnya kasih itu kan inti ajaran Kristen loh. Kalau kita belajar untuk mengasihi, seperti di Yohanes 13 ayat 34. Di situ dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi.
Terus ada satu lagi, Matius 22 ayat 37 sampai 39, itu bicara tentang bahwa Yesus itu memberikan perintah, yaitu mengajarkan sebuah perintah terbesar. Kita ini diminta untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita, gitu ya, seperti diri sendiri, begitu dikatakan. Nah, yang pertama kalau kita belajar, kalau Valentine itu kita belajar, ini merupakan sebuah momen sebenarnya sih, untuk kita bisa merenungkan dan menerapkan perintah itu, gitu. Yaitu untuk supaya saling mengasihi, supaya terjadi hubungan yang baik. Maksudnya kasih Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, gitu. Nah, nggak hanya sekedar pasangan romantis gitu ya, pasangan, tetapi bisa juga kasih itu kita berikan pada teman, pada keluarga, gitu ya, pada orang-orang yang membutuhkan. Lalu yang kedua, kalau kita bisa melihat, memaknai sesuai dengan firman Tuhan, yaitu kita belajar tentang cinta tanpa syarat atau kasih yang tidak bersyarat, gitu ya. Kalau bicara tentang kasih tanpa syarat itu biasanya kita kenal dengan apa, Charles? Ada kasih-kasih yang macam-macam itu. Apa? Kalau bicara tanpa syarat, bicara kasih apa? Ada storge, ada eros, ada apa? Kasih agape, lupa dia. Kasih agape gitu ya. Jadi kasih agape itu kasih yang diberikan oleh Tuhan sendiri buat setiap kita, gitu ya, buat anak-anaknya. Nah, itu kita belajar dari situ. Jadi di dalam 1 Korintus 13, Paulus itu menggambarkan kasih itu adalah kasih yang sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, tidak mencari keuntungan diri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, berarti dalam momen Valentine ini kita belajar untuk merenungkan dan bisa mempraktekkan, begitu ya, nggak hanya sekedar merenungkan tapi nggak dijalankan. Jenis kasih ini di dalam hubungan kita sehari-hari. Lalu yang ketiga, kita bisa memberi dengan tulus dan gak egois. Nah, sama seperti Tuhan untuk memberikan kasih karunia-Nya buat setiap kita. Maka momen Valentine ini, kalau sesuatu yang kita maknai sesuai dengan iman Kristen atau firman Tuhan, maka kita bisa melihat ini merupakan sebuah kesempatan kita bisa berbagi. Tapi berbagi itu bukan untuk kepentingan diri kita, gitu ya, tapi dengan tulus untuk kita mau menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah ketika kita berbagi. Lalu yang keempat ada 5, perlindungan dan kesetiaan, gitu. Di dalam Efesus, nah ini bicara tentang suami istri ya. Dalam Efesus 5 ayat 25, di situ suami diingatkan untuk mengasihi istrinya seperti Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi kalau hari Valentine ini biasanya ini merupakan sebuah waktu yang baik bagi pasangan suami istri untuk merenungkan kembali komitmen atau janji setia, gitu ya, di hadapan Tuhan, dan biarlah juga boleh memperkuat hubungan berdasarkan nilai-nilai Kristen, gitu. Lalu yang kelima terakhir, kita bisa merayakan kasih Tuhan. Sebenarnya momen Valentine ini nggak hanya tanggal 14 gitu ya, tapi setiap waktu kita bisa merayakan kasih Tuhan, gitu. Nah, dimaknai untuk kita bisa mengucap syukur, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa berdoa, dan ini bisa menjadi salah satu bagian kita bisa merayakan kasih Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Gitu. Dan kita pun juga harus belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Kayak gitu, Kestels. Oke. Ya, seperti itu ya. Jadi ya begitulah. Maksudnya bagaimana kita sebagai orang Kristen yang ya benar-benar untuk kita bisa di hari Valentine ini untuk berbagi kasih pada sesama kita. Terus kok jadi menyamping, Miss, sekarang, Miss? Kayak banyak yang memperingati hari Valentine kayak kamu tunjukin kasihku kepada aku gitu. Kayak seks bebas atau enggak kayak sebagai menyatakan, oh kasih kamu coklat, ini berarti kayak aku suka sama kamu gitu. Nah itu berarti merayakannya dengan sesuatu hal yang salah, nggak sesuai sama firman Tuhan. Maksudnya ketika di firman Tuhan kita belajar yang mengasihi seperti Allah sudah mengasihi. Jadi bukan dengan yang ditawarkan dunia sekarang ini, gitu ya, dengan adanya di hari Valentine ini saatnya tepat untuk aku melakukan hal-hal yang nggak berkenan di hati Tuhan, gitu. Nah, berharap sih hari ini kita belajar untuk kita bisa melihat Valentine's Day ini berdasarkan firman Tuhan itu seperti apa, gitu. Sehingga kita bisa menghayati, gitu ya, bahwa makna kasih ini, kasih yang lebih besar itu ya kasihnya Tuhan yang diberikan kepada kita. Gitu, Jas. Oke, Miss. Jadi aku mau lanjutin sedikit dari yang majalah Country Living. Ternyata zaman dulu tuh orang-orang merayakan Valentine itu dengan berkirim surat kan. Jadi di zaman Shakespeare pas waktu masih hidup, Shakespeare bersama penulis lain yaitu Chaucer
membuat karya-karya memang mempopulerkan kisah hubungan percintaan di masa itu. Jadi nggak lama kemudian orang-orang mulai menulis dan juga bertukar surat cinta untuk merayakan Hari Valentine. Dan ternyata pada pertengahan abad yang ke-19 mulai nih Miss muncul tradisi Hari Valentine yang direkomersialkan seperti yang kita kenal sekarang. Jadi pria pada zaman Victoria itu memberikan hadiah bunga kepada pasangan mereka. Dan Richard Cadbury, yaitu founder dari coklat Cadbury, menciptakan kotak coklat pertama yang berbentuk hati. Jadi juga sekitaran waktu itu, Esther Howland yang dikenal sebagai Bunda Valentine Amerika, yang waktu itu juga baru berusia awal 20-an ya, waktu itu mempopulerkan Valentine ala Inggris yang berupa kartu ucapan dengan harga yang terjangkau. Jadi bisa dibeli di toko di Amerika. Jadi waktu awal tahun 1910-an, sebuah perusahaan Amerika yang suatu hari nanti menjadi Hallmark, itu mereka mulai menjual kartu hari Valentine. Jadi dalam bentuk yang lebih resmi, yaitu dibuat dengan rapi, dipercetakan dengan aneka gambar dan juga tulisan yang bagus-bagus. Hallmark itu bentuk kartu ucapan yang zaman dulu pernah terkenal bagus dan mahal ya teman-teman. Jadi sebetulnya Hari Valentine ini identik dengan mengungkapkan kasih sayang kan kepada pasangan atau kepada teman atau kepada keluarga. Jadi dalam bentuk memberikan hadiah yang nggak sih Miss? Entah itu hadiah yang barang istimewa atau mungkin dalam bentuk lain seperti dinner dan juga jalan-jalan. Jadi pertanyaannya nih Miss, kalau dari sudut pandang biblical, anak-anak muda Kristiani yang merayakan Valentine's Day itu sebetulnya boleh atau enggak ya Miss? Juga kan hari Valentine's ini tidak selalu harus diungkapkan kepada pasangan kan, bisa juga kepada keluarga atau teman. Jadi gimana? Ya kayak tadi ya, Miss tadi sudah ngomong ya, maksudnya apakah merayakan Valentine ini boleh atau enggak gitu ya. Kembali lagi ke konsepnya gitu ya, kembali lagi ke filosofinya wes, bicara tentang filosofi. Pasti beda gitu ya. Sebenarnya kalau untuk merayakan sesuatu momen gitu ya, pasti kita perlu berpikir begitu, apakah itu tepat atau enggak gitu. Nah, apakah hanya momen itu kita bisa berbagi kasih atau setiap hari kita bisa berbagi kasih? Mungkin itu yang perlu pertama-tama kita harus pikirin gitu. Nah, mengungkapkan kasih itu macam-macam ya. Jadi kayak tadi, nah ini Miss kasih contoh begitu ya, beberapa hal yang praktis yang mungkin kita bisa ungkapkan sebagai mungkin istilahnya sekarang itu merayakan Valentine gitu ya. Padahal ya setiap hari harusnya kita berbagi kasih itu begitu kan, nggak hanya pada waktu momen Valentine aja begitu. Nah, yang pertama mungkin kita bisa kembali fokus kepada kasih yang murni itu ya, kasih yang sejati itu. Mengingatkan bahwa kasih yang sejati itu harus dari Tuhan, asalnya dari Tuhan pasti begitu ya. Sehingga bukan hal yang romantis, bukan hal yang ditawarkan dunia sekarang ini gitu. Sesuatu hal yang wah sangat romantis sekali melakukan sesuatu hal yang bahkan kayak tadi ya sebelumnya tadi cerita bahwa mungkin ada perayaan misalnya seks bebas gitu ya, bukan seperti itu gitu, tapi bagaimana merenungkan kembali kasih Tuhan. Mungkin kita bisa berbagi ayat melalui kartu, melalui media sosial kita begitu ya. Yang kedua pelayanan, kita bisa melayani sesama. Jadi kayak tadi penjelasannya kita bisa membagi kasih gitu ya, melakukan pelayanan pada orang-orang gitu ya sekitar kita. Terus kita juga memanfaatkan waktu-waktu Valentine untuk mempererat hubungan dengan Tuhan, dengan sesama gitu ya. Terus juga ada hal-hal yang mungkin kalau di sekolah-sekolah kegiatan yang kreatif, ada lomba-lomba atau apa yang intinya ya harus benar gitu ya. Misalnya bisa menonton film Fireproof, mungkin ini film dulu tapi kayaknya udah jarang nonton ya. Ada sebuah film yang cukup bagus begitu ya, bagaimana mengisahkan tentang ya itu tadi ada pengorbanan, ada kasih begitu ya. Kalau itu tentang suami istri begitu, bagaimana kehidupan rumah tangga gitu. Kemudian ada pertukaran kado mungkin ya, juga bisa praktek gitu ya untuk bisa kita bersyukur sama orang tua, sama papa mama kita begitu. Nah itu jadi merayakan Valentine bukan berdasarkan ini adalah tanggal 14, ini adalah waktunya untuk merayakan Valentine, tetapi kita harus tahu apa itu, melakukan apa sih di
mungkin di hari itu atau apa gitu ya, tapi nggak hanya di hari itu saja gitu, tapi setiap harinya kita harus yaitu tadi mengasihi, berbagi kasih yang benar. Pertama, ketika kita bisa berbagi kasih yang benar ya pastinya kita punya pengertian bahwa ya kita harus mengasihi Tuhan dulu gitu, baru kita bisa menyatakan kasih kita pada sesama kita. Jadi dengan cara ini kita bisa merayakan Valentine gitu ya, bukan hanya secara khusus di hari tersebut, tetapi kalau saya menghimbau gitu ya, ya setiap hari kita bisa merayakannya. Kemudian bukan sekedar perayaan cinta yang romantis gitu ya, tapi merupakan sebuah momen untuk kita bisa memperdalam kasih Tuhan dan memperkuat hubungan, membagikan kasih kepada sesama, dan biarlah enggak hanya sekedar itu, tapi kita bisa menghidupi kasih Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Gitu, Chelsea. Oke, thank you Miss Tere buat waktunya. Semoga podcast kali ini bisa jadi berkat buat teman-teman yang nonton podcastnya. Oke. Terima kasih ya teman-teman untuk yang sudah menonton program Berkat by Pelangi Kristus. Sampai jumpa di topik-topik selanjutnya. God bless you all. Bye.